Akhirnya Rizik Syihab beneran pulang ke Indonesia. Setelah sebelum ini dianya enggak mau pulang, walaupun sudah beberapa kali ada kesempatan buat pulang. Tapi anehnya selalu menuduh pemerintah yang mencekalnya. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh. Hubungan antara Rizik Syihab dan para pengikutnya dengan Anies Baswedan memang akrab. Peran Rizik sangat besar dalam menghantarkan Anies mendapatkan jabatan Gubernur DKI Jakarta. Itu sebuah fakta yang diakui oleh banyak pihak termasuk para pengamat politik. Jadi boleh dibilang bahwa Anies punya utang budi ke Rizik. Lalu kenapa Anies nampak cuek saja ketika beberapa kali ada kehebohan soal rencana kepulangan Rizik dari Arab Saudi? Bahkan ketika Rizik berencana pulang pada bulan Februari tahun 2018 dan kemudian batal, Anies mendapat sentilan keras dari Presidium Alumni 212, yang menyebut Anies sebagai kacang yang lupa kulitnya, karena Anies dianggap tidak membantu Rizik pulang. Anies sendiri tidak mau memberikan komentar apa-apa soal kepulangan Rizik waktu itu. Seingat saya Anies hanya ikut menghadiri perayaan ulang tahun FPI dan reuni 212. Namun Anies tidak pernah menyinggung soal kepulangan Rizik. Tidak pernah ikut mendesak agar pemerintah membantu Rizik pulang, semacam itu. Ada kesan bahwa Anies membatasi keterlibatannya dengan Rizik Syihab. Tidak sedekat waktu dia kampanye dulu di Pilkada DKI. Apakah Anies menganggap berafiliasi dengan Rizik itu akan merugikan dirinya? Bisa jadi, Anies sudah kerepotan menghadapi berbagai kritik atas ketidakbecusan kerjanya di Jakarta. Jadi kedekatan dengan Rizik akan makin menambah banyak kritik yang dihujamkan kepada Anies. Bisa jadi lagi, mungkin Rizik pun memahami hal ini. Sehingga dia juga tidak pernah menyinggung Anies dalam berbagai pernyataannya dari Arab Saudi waktu itu. Seperti yang terjadi pada hari ini. Sebelumnya, mendekati akhir Oktober lalu, Rocky Gerung sempat memberikan pernyataan soal Anies dan Rizik. Bayangkan HRS itu turun di bandara, dijemput oleh Gatot. Dijemput oleh Anies Baswedan, kan itu seluruh konstruksi persaingan politik itu berubah. Nah, pemerintah harus menguji itu kalau dia cukup kuat. Dia harus mengambil keputusan bahwa HRS harus bahkan dijemput, kata Rocky. Saya enggak paham ini maksudnya Rocky, siapa yang jemput Rizik? Anies atau pemerintah? Kenyataannya Anies memang tidak ada peran sama sekali dalam urusan Rizik pulang hari ini. Tidak ada komentar, tidak juga menyambut di bandara. Boro-boro menjemput di Arab Saudi. Kok kayak malu-malu kucing gitu. Padahal dulu waktu kampanye kayaknya lengket banget sama Rizik. Masih ingat kan video Anies menjelaskan sunatullah air mengalir ke laut itu loh. Kok sekarang seakan menjauh dari Rizik? Yang saya dapatkan dari berita hari ini justru pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Saya paham ini masalahnya. Urusan COVID-19 jadi blunder besar bagi Anies jika Rizik tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Sebelumnya, Munarman mewakili Rizik sudah menyatakan bahwa Rizik tidak peduli dengan aturan karantina 14 hari bagi WNI yang datang dari luar negeri. Tadi malam Wagub Riza menyerahkan soal ketentuan isolasi itu kepada pemerintah pusat. Karena itu dia kan dari luar negeri, jadi ada Satgas Pusat yang mengaturnya. Kan biasanya begitu, bukan DKI yang mengurus. Saya kira sudah ada koordinasinya, kata Riza. Namun kenyataannya kan dari bandara, Rizik langsung menuju rumahnya di Petamburan. Bukannya ke Wisma Atlet. Dia pun tidak memperlihatkan itikat untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, begitu Rizik sampai di Petamburan, masak masih tanggung jawab pemerintah pusat? Ya tanggung jawab Pemprov DKI dong. Sepertinya Wagub Riza paham dong soal ini, jadi dia kemudian juga menyatakan bahwa dia akan meminta jajaran Dinas Kesehatan untuk mengecek lagi.
Nanti saya minta dinas kesehatan cek lagi. Itu kan urusan pemerintah pusat, bukan DKI, tuturnya. Wagub Riza kok sekarang udah kayak Anies aja, muter-muter kalau ngomong. Wagub Riza juga memberi himbauan pada Rizik terkait masa PSBB transisi yang sedang diberlakukan di Jakarta. Dia menganjurkan agar Rizik tetap berada di rumah saja. Kalau berpergian urusan yang penting, genting sekali. Kalau enggak, ya di rumah. Terkait Habib Rizik berada di rumah, ya biar saja nanti kita koordinasikanlah terkait aktivitas Habib Rizik, kata Riza. Tapi himbauannya kok terkesan gak jelas gitu ya, ngambang dan tidak tegas. Apakah Anies hanya menyuruh Wagub Riza bicara pada media, tanpa pesan apa-apa? Anies sendiri kok diam aja? Tidak ada komentar sama sekali. Di lain pihak, menurut pihak FPI, Anies akan menemui Rizik di Petamburan. Insya Allah Bapak Anies Baswedan akan bertemu dengan HRS paling lambat besok ketika sudah teratur jarak physical distancing, kata Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. Walaupun di agenda acara yang disebut Munarman sebelumnya, tidak ada soal Anies ketemu Rizik ini. Entah itu sekedar harapan saja yang disampaikan. Maksudnya sambil menyentil Anies buat menemui Rizik. Sudah banyak ditolong kok nggak menyambut di bandara sih? Harusnya Anies salim dong sama Rizik. Apakah Anies beneran bingung nih? Mau jemput takut, mau gak jemput takut juga. Serba salah dong. Kita tahu soal ambisi Anies nyapres. Kita pun tahu dalam Pilpres 2019 Prabowo Sandi mengalami kekalahan di Jakarta. Artinya, Rizik dan aksi 212 sudah tidak lagi bisa diandalkan buat mendulang suara. Kita pun tahu dari berbagai survei elektabilitas nama Anies makin jeblok. Di tingkat nasional, Rizik juga tidak mendatangkan suara banyak buat Prabowo Sandi waktu itu. Jadi kita bisa paham kalau Anies antara iya dan enggak mau deketan sama Rizik lagi. Jangan-jangan abis Rizik pulang dan Anies deket lagi sama Rizik, nama Anies makin jeblok.